Selamat datang di Bang Ilham Channel dan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua yang ada di luar sana? Topik pembicaraan kita di pagi yang luar biasa ini adalah dua pelayan suci. Persiapkan diri kalian dan jangan lupa cemilannya. Kita langsung saja masuk ke pembahasan. Di chapter 1137 mengungkapkan Saint Samrock Vigarland akhirnya diperkenalkan sebagai komandan dari para kesatria suci. Akagami no Sengs adalah adik kembarnya. Mereka berdua merupakan salah satu dari keturunan keluarga bangsawan kaum naga langit, yaitu keluarga Vigarland. Namun kepribadian dan tujuannya dua orang saudara kembar ini sangat jauh berbeda. Perbedaan mereka tercermin dengan jelas dari kedua pedang yang mereka gunakan, Griffon dan Cerberus. Griffon dan Cerberus dalam keyakinan, mitologi, simbolisme, dan legenda masyarakat Yunani kuno adalah hewan mitologi yang diyakini sebagai pelayan suci dari Zeus dan Hades, dua dewa yang saling berbagi kekuasaan. Zeus adalah penguasa langit dan Hades adalah penguasa bawah tanah atau neraka. Dalam cerita manga One Piece, Griffon dan Cerberus memiliki dua arti. Secara kepribadian, dua pedang ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Mereka sangat patuh, takut, dan mengakui kekuatan dari tuannya. Griffon, pedang yang mampu menghadirkan hewan aura mistik berwarna kemerah-merahan, membentuk ilusi, mengintimidasi, dan kuat. Bercampur dengan hawa Haos Soku no Haki tingkat tinggi milik tuannya. Dia digambarkan bagian depan dan setengah badannya selayaknya burung elang, sementara bagian belakang dan setengah badan lainnya selayaknya singa. Kombinasi dari elang dan singa menjadikan hewan ini adalah raja di udara dan di daratan, melambangkan keberanian dan kekuatan. Sementara Cerberus adalah sebuah pedang biasa, tetapi potensinya lahir dari evolusi dan kekuatan pikiran jahat Saint Samrock Vigarland. Kepribadiannya melebihi kepribadian dari pedang-pedang biasa. Manifestasi dari kekuatannya menentang hukum alam. Saint Samrock Vigarland menginginkan keunggulan dan ketangkasannya, tetapi dia tidak menginginkan dirinya menyatu dengan kekuatan itu. Saint Samrock Vigarland menolak memakan buah iblis tersebut. Namun dia membuat sebuah perjanjian terlarang dengan si iblis itu setelah dia berhasil mengalahkan dan menundukkan aura jahatnya. Terciptalah sebuah pedang hasil dari manifestasi kekuatan buah iblis itu. Pedang yang memunculkan anjing berkepala tiga, liar dan buas. Raungan dari rasa laparnya dengan taring-taring yang buas bisa mengintimidasi siapapun yang melihatnya. Keturunan langsung dari ras raksasa kuno seperti Pangeran Loki tidak sanggup berlama-lama berada di dekat hewan buas itu. Masing-masing kepalanya menjulurkan lidahnya dan memunculkan hunusan pedang yang siap merobek mangsanya. Pedang-pedang itu menari-nari di udara. Tanpa belas kasihan, Cerberus menuruti perintah tuannya, langsung menusuk tubuh sang pangeran petaka itu. Secara tujuan, kedua saudara kembar ini memiliki misi yang berlawanan. Cepat atau lambat, keduanya akan saling berseteru dan saling bertarung tanpa memikirkan rasa persaudaraan di antara mereka satu dengan yang lainnya, karena mereka berdua melayani tuan yang berbeda. Sebenarnya kedua saudara kembar ini pernah saling bertemu. Saint Samrock Vigarland membujuk adik kembarnya untuk datang ke Mary Joyce, kembali menjadi bagian dari keluarganya. Tetapi Sengs memiliki sebuah firasat tajam. Dia menduga kakak kembarnya itu punya maksud tersembunyi. Dia tidak akan menawarkan kebaikan tanpa sebuah imbalan tertentu. Mengingat posisi dia saat ini sebagai seorang Yonko, bajak laut raksasa, dan pelindung dari negara Elbap. Sementara kedudukan kakak kembarnya itu menempati posisi penting di bagian organisasi kesatria suci. Elbap adalah negara yang terisolasi dari dunia luar. Sumber daya alam di wilayah yang ada di sana masih asli dan asri. Masyarakat ras raksasa Elbap mengelola potensi di sana dengan sangat baik. Peternakan dan pertanian
pertaniannya sangat luas sekali. Dengan bijaksana mereka mengelolanya. Wilayah negara ini juga dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan dengan bebatuan mineral di dalamnya, mendekati inti bumi. Di atas pegunungan itu terdapat mata air yang masih asli, yang belum dieksploitasi oleh manusia-manusia di luar negaranya. Jika Shanks menerima tawaran saudara kembarnya, negara Elbap akan mengalami nasib yang tragis, seperti insiden God Valley. Sesuatu yang mustahil itu benar-benar terjadi. Seorang Yonko bekerja sama dengan pemerintah dunia. 3 keseimbangan lautan akan berubah. Mereka berdua menjadi penakluk negara, penguasa tentara terkuat yang pernah menguasai atau yang pernah menaklukkan dunia baru. Rasa takut pemerintah dunia terhadap Yonko semakin berkurang. Negara Elbap menjadi properti pemerintah dunia. Sumber daya alam mereka akan dieksploitasi. Ras raksasa Elbap akan menjadi budak selamanya bagi keturunan keluarga kaum bangsawan naga langit demi membangun peradaban mereka. Tentara ras raksasa Elbap adalah tentara kuat yang pernah menaklukkan dunia baru di masa lalu. Para tentara yang patuh akan menjadi bagian dari angkatan laut. Mereka akan diminta untuk menjaga peradaban keturunan kaum bangsawan naga langit yang semakin berkembang, mengambil mineral-mineral yang ada di bawah pegunungan untuk menciptakan Mother Flame yang baru dan mengembangkan salah satu senjata kuno. Hasil pertanian dan peternakannya akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan keturunan bangsawan kaum naga langit yang sebelumnya telah berhasil dihancurkan oleh tentara revolusioner. Elbap juga memiliki hewan-hewan raksasa dengan jumlah dan ukuran yang luar biasa, dan tanaman-tanaman pangan di sana berukuran di luar kewajaran karena dipengaruhi perubahan iklim yang ekstrim dan unik di wilayah Grand Line akibat dari pengaruh medan magnet reverse mountain. Akumulasi dari hasil pertanian dan peternakan negara Elbap lebih dari mencukupi untuk memenuhi pertumbuhan dan peradaban kaum bangsawan naga langit yang terus meningkat seiring pergantian zaman. Sementara ras raksasa Elbap yang mencoba memberontak atau melakukan pemberontakan akan menjadi bahan percobaan sains pemerintah dunia, tentara pasifista. Ingatan mereka dihapus dan mereka hanya melakukan perintah dari otoritas tertinggi pemerintah dunia saja. Selama ini, pemerintah dunia menggunakan ras Bukener, ras yang memiliki darah campuran ras raksasa, dijadikan sebagai budak menggantikan ketidakberadaan ras raksasa. Namun Shanks menolak tawaran kakak kembarnya dan memutuskan untuk tidak pernah kembali. Kedua saudara kembar itu menjalani takdir berbeda. Pemerintah dunia tidak mendapatkan akses menuju negara Elbap. Jalan menuju ke sana semakin sulit untuk diraih, semakin mustahil ketika Elbap diperintahkan oleh raja yang kuat dan agung. Dia bernama Raja Herod. 14 tahun kemudian, pemerintah dunia melihat sebuah harapan baru. Negara Elbap dilanda keputusasaan. Raja yang bijaksana, Raja Herod, raja yang kuat itu, mati di tangan putranya sendiri. Sementara penerus tahta kerajaan, Pangeran Petaka Loki, Nan Buas dan Bengis sudah berada dalam kondisi dirinya terikat dan dilemahkan dengan terali yang terbuat dari batu laut. Dan Sang Yonko, keberadaannya masih belum diketahui. Dia berlayar bersama anggota krunya menjauh dari negara Elbap. Sen, Samrock, Vigarland, dan Ganko diutus oleh otoritas pemerintah dunia melihat situasi yang menguntungkan ini untuk membujuk dan meyakinkan Pangeran Petaka Loki menjadi bagian dari kesatria suci. Otoritas tertinggi pemerintah dunia menggunakan cara yang lebih damai dan persuasif. Tetapi Pangeran Petaka itu benar-benar menjengkelkan, menguji kesabaran dua kesatria suci itu. Akibat dari keangkuhan dan kesombongannya yang tetap menolak tawaran dan peluang terbaik itu, dia harus menanggung siksaan hebat dan luar biasa dari dua orang kesatria suci. Penaklukan sempurna benar-benar tidak berhasil. Semakin lama mereka berada di sana, dua kesatria suci itu pun hawa keberadaan mereka sudah mulai diketahui. Seseorang yang kuat mulai mendekat. 20
tahun sebelumnya, Goldie Rogers resmi membubarkan anggota bajak lautnya. Setelah dunia menyebutnya sebagai Raja Bajak Laut dan mengakuinya menjadi satu-satunya manusia yang telah mendapatkan kekayaan, reputasi, dan kekuatan. Petualangan bajak lautnya pun berakhir. Dia berpisah mengucapkan salam perpisahan kepada rekan-rekannya. Penyakit Goldie Roger telah berada di tahap akhir. Dia tidak bisa menolak takdirnya. Penyakit itu telah memakan usianya. Masa hidupnya tersisa 1 tahun dimulai dari hari itu. Salah satu rekannya bernama Crocus telah memberikannya banyak obat. Namun obat tersebut tidak banyak membantu. Hanya mengurangi rasa sakit dari penyakit yang dideritanya. Di hari selanjutnya, kekacauan dan huru-hara pun terjadi. Angkatan laut hingga bajak laut memburu keberadaannya. Mereka mengira Goldie Roger membawa segudang harta karun di dalam muatan kapalnya. Sementara One Piece bukanlah harta karun. Goldie Rogers terlalu cepat 10 tahun. Dia bukanlah seseorang yang ditunggu-tunggu oleh Joy Boy. Dan bukan juga seseorang yang akan membimbing seorang duyung wanita. Menurut ramalan Madam Shirley, seorang duyung yang memiliki kemampuan berbicara dengan Sea Kings, satu-satunya harapan terakhirnya adalah dia harus memastikan kebenaran tentang siapa sosok yang sebenarnya. Kemunculannya dinanti-nantikan oleh Joy Boy. Kebenaran yang dia cari itu adalah mitos turun-temurun para raksasa prajurit negara Elbap yang telah diceritakan dari setiap generasi ke generasi mereka selanjutnya. Dia adalah dewa matahari Nika. Setahun kemudian sebelum kematian Goldie Roger, dia bertekad memulai perjalanan terakhirnya menuju negara Elbap. Namun penyakitnya membuat kondisi tubuhnya semakin melemah. Tetapi dia tidak sendirian. Perjalanannya ditemani oleh 2 orang anggota krunya, Shanks muda. Dia belum siap dengan keputusan sang kapten yang terkesan sangat egois, mengambil keputusan secara tergesa-gesa, membubarkan petualangan bajak lautnya, dan memulai perjalanan terakhirnya sendirian. Shanks muda menangis dan memohon menemani perjalanan terakhir sang kapten menuju negara Elbap, dan seseorang yang cukup kuat dan tangguh datang untuk menemani dan melindungi mereka berdua. Dia adalah salah satu sayap Raja Bajak Laut, Skipper Giaban. Kekuatannya diakui oleh masyarakat ras raksasa Elbap. Dia setara dengan sang kapten Goldie Roger dan wakil kapten Silver Rayleigh. Masyarakat negara Elbap menyebutnya dengan sebutan pemakan gunung. Suatu waktu, sang kapten harus dirawat. Giaban menemaninya ke rumah sakit jauh di dalam pegunungan. Bajak laut musuh mengepung rumah sakit dan mencoba menangkap mereka. Tetapi kekuatan Giaban terlalu berbahaya. Hanya dengan bersenjatakan 2 kapak, dia berhasil melumpuhkan ratusan musuh sendirian. Bagian terkeren dan menarik di cerita ini adalah di saat pertempuran hampir berakhir, tidak ada satupun pohon yang tersisa. Dia benar-benar menebang semua pohon di gunung itu sampai habis. Setelah Goldie Roger, Shanks muda, dan Skipper Giaban sampai ke tanah Elbap, popularitas dan reputasi mereka sangat terkenal. Mereka disambut dengan sambutan yang sangat hangat. Mereka sampai di tanah para prajurit raksasa yang sangat luar biasa. Pemandangan desa-desa Elbap benar-benar melampaui imajinasi mereka. Petualangan di sini jauh lebih mendebarkan dari perjalanan menuju Pulau Langit. Pahlawan Jarul dan para kesatria di sana membawa mereka bertiga ke tingkatan Midgard, sebuah tingkatan yang sangat sulit dan jarang sekali dicapai oleh manusia. Kebanyakan para manusia tidak mengetahui cara masuk ke tingkatan Midgard dan malah mengira Niflheim atau dunia bawah adalah Elbap. Akhirnya para manusia itu hanya akan menjadi santapan hewan buas dan raksasa penghuni dunia bawah. Goldie Roger tanpa ada keraguan menanyakan siapa sosok dewa matahari kepada pahlawan Jarul yang selalu diagung-agungkan dan menjadi legenda negara Elbap. Dia pun menjawab. Pahlawan Jarul menjelaskannya di hadapan mereka bertiga. Nika adalah sosok misterius yang terus bereinkarnasi. Kemunculannya ditandai di saat dunia bergerak menuju sebuah perubahan besar. Tetapi setiap raksasa punya penafsiran yang berbeda-beda tentang identitas asli dewa matahari Nika. Sebahagian
Sebagian mereka percaya dia akan menguasai dunia, dan sebagian lagi meyakini dia adalah dewa tertawa. Bahkan ada yang berkata Nika adalah dewa yang akan membawa kehancuran. Semua perbedaan penafsiran itu berasal dari mural yang terhampar dan terpahat dengan jelas di pohon harta Adam. Sebuah mural yang diduga berasal dari 800 sampai 900 tahun lalu. Usianya jauh lebih tua dari Poneglyph. Mural tersebut menegaskan tidak semua sosok di gambar itu terlihat seperti ras raksasa kuno, melainkan gambaran seluruh ras-ras dari berbagai belahan dunia. Mereka dipersatukan untuk tujuan yang sama. Pahlawan Jarul pun menunjukkan sebuah kitab yang berisi teks kuno menceritakan mitos legenda negara Elbap bernama Kitab Heli. Kitab Heli dan mural itu diduga kuat saling terhubung menjadi satu bagian cerita yang utuh. Setiap bagian yang ditulis di kitab kuno itu berbentuk syair dan dibungkus dengan metafora. Kata demi kata melahirkan banyak literasi, mewakili sifat-sifat tertentu pada sebuah subjek atau objek. Subjek atau objek itu adalah cerminan banyaknya kejadian yang terjadi pada masa itu, masa yang sangat jauh. Kisahnya terbagi atas 3 bagian. Fakta menarik dari bagian ketiga atau terakhir adalah sebuah ramalan yang akan terjadi pada masa kini. Sementara bagian pertama dan bagian kedua mengisahkan 2 masa atau 2 era yang sangat jauh dan telah terjadi. Goldie Roger, Shanks muda, dan Scooper Giaban melihat mural tersebut setelah mereka mendengarkan terjemahan kitab kuno Heli. Goldie Roger memiliki pendapatnya sendiri tentang sosok Nika. Dia adalah manifestasi dari kekuatan yang menolak hukum alam. Sosok tersebut diciptakan oleh entitas kuno yang tidak banyak diketahui oleh sejarah manusia pada saat ini. Entitas kuno itu memiliki kemampuan yang melampaui akal sehat manusia pada masa itu. Manusia kuno pada masa peradaban pertama nan jauh tidak memiliki banyak pengetahuan yang cukup dan kurangnya pemahaman atau literasi tentang sosok itu, sehingga mereka memberinya gelar atau dengan sebutan Dewa Penjaga Ilmu Pengetahuan. Sang entitas kuno sangat kagum melihat impian dan banyaknya kecerdasan buatan yang berhasil diciptakan para ilmuwan di masa itu. Tetapi sayangnya kemampuan manusia sangat terbatas. Namun kebebasan berpikir manusia tidak bisa dibatasi. Free will. Manusia selalu menginginkan kehendak kebebasan menjadi atau melakukan sesuatu atau berubah menjadi berbagai hal di luar kemampuan mereka. Entitas kuno itu sangat tersentuh dengan harapan dan cita-cita manusia dan ilmuwan pada masa itu. Dia menawarkan bantuan untuk membantu para ilmuwan dan manusia menyelesaikan peradaban mereka. Dia menciptakan dan meniupkan jiwa atau ruh yang memiliki kehendak dan kekuatan yang melewati tahapan demi tahapan evolusi dan kecerdasan manusia. Kekuatan unik itu mampu mengubah dan menyesuaikan materi genetika pada tubuh manusia. Jiwa-jiwa atau roh itu diikat dalam sebuah perjanjian pada sebuah objek yang dinamakan manusia pada saat ini adalah buah iblis, atau masyarakat kuno pada masa itu menyebutnya buah pengetahuan terlarang. Tetapi sayangnya manifestasi yang telah diwujudkan oleh entitas kuno itu adalah sebuah pelanggaran yang melawan hukum di dunianya. Ini menimbulkan amarah entitas kuno lainnya. Para entitas kuno itu tidak diperkenankan ikut campur dalam urusan manusia. Para manusia pada masa itu menyebut entitas kuno lainnya yang marah kepada mereka dengan sebutan Dewa Laut atau Iblis Laut. Manusia yang memakan buah pengetahuan terlarang itu dikutuk dan ditolak selama-lamanya oleh Dewa Laut untuk mendekati dan menyeberangi lautan. Hito-hitonomi mode Nika adalah salah satu dari sekian banyaknya buah pengetahuan terlarang pertama yang diciptakan oleh Dewa Penjaga Ilmu Pengetahuan. Kekuatannya adalah mampu mewujudkan sebuah imajinasi abstrak yang ada di pikirannya. Joy Boy. Dia adalah bajak laut pertama sekaligus manusia di abad kekosongan yang memakan dan menggunakan kekuatan buah iblis itu di abad kekosongan. Dia bertarung membebaskan perbudakan manusia dan melawan tirani pada masa itu dengan cara memanjangkan dan memendekkan anggota tubuhnya. Joy Boy
bertarung melawan raja yang mampu menyatukan semua umat manusia dan semua kerajaan pada masa itu. Dia adalah The Great Imu atau Imu yang agung nan kuat dan abadi. Dia adalah raja abadi, raja serakah dan yang terkuat di antara kerajaan-kerajaan kecil lainnya, 20 kerajaan. Membangun sebuah peradaban yang sangat maju hanya untuk kepentingan dirinya saja tanpa memperhatikan kesejahteraan umat manusia lainnya. Berasal dari masa yang jauh, usianya lebih tua atau setara dengan Zunisa yang telah berumur 1000 tahun. Pertarungan itu terjadi karena perbedaan ideologi atau kepentingan. Imu yang agung, dia memiliki pengetahuan tentang masa lalu. Kecerdasan dan kekuatannya berasal dari peradaban pertama yang lebih maju sebelum abad kekosongan. Dia selalu berada di ruang bunga sambil mendengarkan semua diskusi dan percakapan para Gorosei. Ruang yang dipenuhi oleh keheningan total dan berada di antara taman-taman dan pohon-pohon keabadian atau pengetahuan. Tree of Knowledge, pohon pengetahuan, pohon kosmik yang juga dulunya merupakan wilayah atau tempat bersemayamnya entitas kuno itu atau dewa penjaga ilmu pengetahuan. Pohon yang kaya dengan pengetahuan dan kekuatan kosmiknya melebihi sesuatu yang dapat dipahami oleh ilmu dan akal manusia pada peradaban saat itu hingga saat ini. Tetapi dewa penjaga ilmu pengetahuan sudah disegel jasadnya dan diserap kekuatannya oleh Imu yang agung. Imu yang agung menjadikan dirinya sendiri sebagai wadah kekuatan sang dewa, penjaga ilmu pengetahuan, dengan membuat sebuah kontrak, perjanjian pemanggilan iblis atau perjanjian terkutuk untuk menyegelnya. Akibatnya, Imu yang agung dikutuk untuk tetap berada di sana di dalam sebuah keabadian. Perjanjian pemanggilan iblis atau perjanjian terkutuk ini sama seperti yang pernah dilakukan pertama kali oleh dewa penjaga ilmu pengetahuan di hadapan para ilmuwan dan umat manusia sebelum masa abad kekosongan, menciptakan buah iblis atau buah pengetahuan terlarang. Tetapi Imu yang agung tidak tertarik menciptakan buah iblis. Dia memilih bertransformasi menjadi wujud yang lebih kuno yang tidak dipahami kekuatannya oleh manusia-manusia, termasuk para ilmuwan saat ini, tak terkecuali Dr. Vegapunk. Imu yang agung juga menciptakan wujud kuno lainnya yang disebut sebagai yokai. Yokai adalah kekuatan yang tidak membutuhkan buah iblis sebagai wadahnya. Imu yang agung langsung menggunakan manusia sebagai wadah dan mengikat jiwa mereka. Dia memberikan kekuatan ini hanya kepada mereka, pengikut setia yang dipercaya, yaitu para Gorosei atau 5 tetua. Mereka adalah wakil dari Imu yang agung. Mereka melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin tanpa bantahan. Jiwa-jiwa mereka terikat di perjanjian terkutuk atau perjanjian pemanggilan iblis dengan Imu yang agung. Setelah memahami identitas dan tujuan Joy Boy dan Imu yang agung nan abadi, Goldie Roger meminta sahabatnya, Scooper Giaban, untuk menjaga kebenaran ini sebelum dia menyerahkan dirinya kepada angkatan laut mendekati beberapa hari kematiannya. Dia meminta Shanks muda untuk mencari buah iblis unik itu, Mythical Zoan, Hitohitonomi Modernica, menjaganya dan menyerahkannya kepada sosok yang ditunggu-tunggu dan dinanti oleh Joy Boy di masa depan. Shanks kembali ke dunia permukaan, meninggalkan Elbap. Dia membentuk anggota bajak lautnya sendiri, menemukan orang-orang dengan kehendak yang sama dan kuat, meneruskan cita-cita dan impian dari sang kapten Goldie Roger. Shanks menolak menjadi salah satu bagian dari keturunan keluarga kaum bangsawan naga langit. Dia tidak tertarik dan tergiur dengan kemewahan dan kebahagiaan palsu yang ditawarkan oleh kakak kembarnya. Sementara Giaban, dia mewujudkan, menciptakan keluarganya sendiri, menemukan kebahagiaannya di negara Elbap, menikahi salah satu ras raksasa bernama Ripley yang saat ini berusia 80 tahun dan memiliki seorang putra bernama Colon yang berusia saat ini 20 tahun. Pernikahan campuran antara
antara ras raksasa juga pernah terjadi sebelumnya pada suku atau ras Bukaner, ras campuran yang memiliki setengah darah ras raksasa. Sambil dia menunggu sosok yang dinantikan dan diyakini oleh sang kapten 21 tahun semenjak hari itu. Terima kasih kalian semua sudah menonton video baru ini. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit. Sampai bertemu kembali di video baru selanjutnya.